Bukan sekedar angka-angka dan jumlah yang membuat manusia menjadi berkualitas, tetapi seberapa pentingkah Tuhan dalam hidup kita untuk mencapai hidup berkualitas. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber pengharapan dan keselamatan kami kembali datang kepadamu ya Bapa, untuk mau disirami dengan firman Tuhan agar kami berjalan dalam terang-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami untuk mengerti dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Manusia diciptakan Tuhan tentunya dengan tujuan yang baik dan sangat luar biasa. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei. Tujuannya untuk meneruskan karya Allah di bumi dan mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusan Allah. Belajar dari lagu yang kita nyanyikan di awal renungan tadi, di dalam bahasa Indonesia dikatakan, bagaikan pohon kurma buahnya makin baik, seperti pohon aras besar dan semakin baik. Umatmu di bait Allah bertunas dan kekar sampai di hari tua semakin memberi berkat. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari dari lagu ini. Yang pertama adalah pohon kurma disebut juga dengan pohon kehidupan, karena seluruh bagian dari pohon kurma ini berguna bagi manusia. Pohon kurma memiliki banyak sekali manfaat. Tidak hanya buah dan kulit buahnya yang kaya akan nutrisi, namun akar hingga dahan pohon kurma bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lalu selanjutnya demikian juga dengan pohon aras. Selain dimanfaatkan sebagai tiang penyangga istana pada masa itu hingga mendirikan bait Allah, juga untuk pembuatan kapal. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua pohon ini sangat berguna sebab semua bisa bermanfaat bagi banyak orang. Belajar dari lagu ini, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita juga harus seperti pohon kurma dan pohon aras,
Dan jika mungkin harus lebih lagi digali potensi-potensi apa yang ada dalam diri kita yang dapat bermanfaat lebih dari pohon kurma dan pohon aras. Penugasan melalui firman Allah ini tentunya mengandung beberapa makna. Kita mulai dari diri kita sendiri. Membentuk keluarga yang saleh, yang setia, yang taat, dan mendidik anak-anak kita agar taat kepada Tuhan dan hormat kepada orang tua. Selanjutnya, kita ditugaskan untuk mengelola dan melestarikan alam ciptaan Tuhan dan seluruh isinya. Kalau pohon korma dan pohon aras dapat bermanfaat bagi banyak orang, apalagilah kita manusia. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus menjadi garam dan terang, kita harus menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Tentunya tidak gampang. Untuk mewujudkan semuanya ini, kita harus membangun relasi yang baik, membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Dengan cara kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kita baca firman Tuhan karena begitu banyak rahasia-rahasia kebenaran yang kita dapat melalui firman yang membuka hati dan pikiran kita. Saudaraku, tentunya tidak segampang dalam pikiran kita untuk melakukan penugasan yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Namun percayalah, walaupun tantangannya akan berat, namun satu hal yang harus kita ingat, Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus memelihara kita. Tuhan terus memimpin kita, bahkan menopang kita ketika kita tidak mampu. Asal kita tetap setia, tetap berpengharapan, dan tetap harus mau mendengarkan Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua 23 ayat 8. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman hari ini membuka hati dan pikiran kami, bahwa kami adalah segambar dengan Tuhan. Kami harus memuliakan Tuhan. Tugas mulia yang Engkau berikan kepada kami untuk beranak cucu dan melestarikan seluruh bumi. Kami harus benar-benar dalam kontrol Tuhan, sehingga kami boleh melakukan penugasan itu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dan seluruh umat pilihan-Mu bekerja sama, membangun iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.